Salam pemirsa, pada tanggal 4 Desember 2024, Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa setidaknya 35 drone telah melancarkan serangan terhadap beberapa wilayah strategis di Rusia, menyebabkan ledakan di dua pangkalan udara ekstrim, pelabuhan Novorossiysk, Taganrog, Bryansk, dan lokasi lainnya. Serangan ini menandai eskalasi signifikan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, dengan dampak yang luas terhadap infrastruktur militer dan sipil di Rusia. Serangan terkoordinasi di dua pangkalan udara Rusia. Menurut laporan dari Defender of Open Source Intelligence, pasukan Ukraina meluncurkan sejumlah drone ke dua pangkalan udara utama di tengah wilayah Rusia pada waktu setempat tanggal 4 Desember 2024. Pangkalan udara Diaghilev adalah salah satu target utama yang diserang, diikuti oleh suara ledakan hebat yang menggema di atas kota. Saksi mata melaporkan melihat api yang jelas di dekat pangkalan, membakar beberapa bangunan di sekitarnya. Meskipun sistem pertahanan udara militer Rusia terus beroperasi, kondisi pangkalan yang terbakar dan meledak menunjukkan kemungkinan ketidakefektifan pertahanan tersebut. Dua pangkalan udara ini, yang berjarak sekitar 700 km dari perbatasan Ukraina, menampung pesawat pembom Tupolev Tu-95MS dan unit udara kunci lainnya. Hingga saat ini, pihak Rusia belum memberikan tanggapan resmi terkait kerugian spesifik yang ditimbulkan oleh serangan ini. Namun diperkirakan kerugian tersebut masih merupakan sebagian kecil dari total serangan udara gelombang kali ini oleh Ukraina. Serangan di pelabuhan Novorossiysk dan kamp pasukan Kadyrov. Selain serangan di pangkalan udara, drone Ukraina juga menyerang kamp pasukan khusus Kadyrov di kota Grozny, menyebabkan kerusakan parah. Kerugian rinci di kamp tersebut masih dalam proses klarifikasi. Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, menyatakan bahwa produksi massal drone dan rudal Neptune R-360 Ukraina sedang berlangsung, dengan rudal yang telah diperbaiki mampu mencapai target dengan jarak yang lebih jauh. Ia menambahkan bahwa rudal jarak jauh buatan dalam negeri ini akan digunakan untuk melakukan serangan skala besar ke wilayah Rusia. Peningkatan serangan di Bryansk dan Novorossiysk. Wilayah Bryansk, Taganrog, dan Novorossiysk juga menjadi sasaran serangan dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Serangan di Bryansk sangat mencolok, terutama karena hanya 3 hari sebelumnya drone Ukraina telah melintasi wilayah perbatasan Rusia yang strategis ini. Dalam hampir 2 minggu terakhir, Bryansk telah mengalami setidaknya 4 serangan jarak jauh dengan kemungkinan serangan yang lebih sering di masa depan. Serangan di Novorossiysk mengingatkan pada kondisi armada Laut Hitam yang telah mundur dari perairan Laut Hitam di Crimea, kini berlabuh di daerah tersebut. Armada Laut Hitam dasar militer Rusia kini harus menghadapi rudal jelajah dari barat, setelah sebelumnya mengandalkan kapal tak berawak dan rudal Neptune. Kebakaran besar di Yekaterinburg. Selain serangan drone, kota Yekaterinburg, kota terbesar ketiga di Rusia setelah Moskow dan Saint Petersburg, dilanda kebakaran besar pada tanggal 1 Desember waktu setempat. Kebakaran dimulai di sebuah pabrik besar lokal yang memproduksi polietilena busa, yang kemudian menyebar ke seluruh area pabrik dan bangunan di sekitarnya. Gambar dari lokasi menunjukkan asap hitam tebal menyelimuti langit di atas pabrik, dengan jejak kebakaran yang jelas terlihat dari kejauhan. Pihak berwenang melaporkan bahwa luas kebakaran di pabrik telah mencapai 2000 meter persegi. Pabrik tersebut diketahui terkait dengan target militer, karena polietilena busa adalah bahan baku untuk pembuatan drone militer dan pelindung citra termal militer Rusia. Terobosan pasukan Ukraina di front Kharkiv. Di front Rusia-Ukraina, pasukan bersenjata Ukraina telah mencapai terobosan signifikan dalam operasi di Kharkiv. Brigade Serangan Pegunungan ke-10 Ukraina berhasil merebut kembali area Novomirin setelah melancarkan serangan hebat di dekat sungai Oskil. Pasukan Ukraina berhasil mengusir pasukan Rusia dari sisi barat sungai Oskil dan mengendalikan kembali situasi di medan perang. Keberhasilan ini merupakan salah satu dari beberapa keberhasilan terbaru pasukan Ukraina di Kharkiv, termasuk merebut kembali sebagian wilayah yang hilang di Kudivka. Pengungkapan kerugian pasukan Rusia dan kontroversi keluarga Putin. Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Anna Sivileva, secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah menerima 48.000 permohonan tes DNA untuk mencari tentara yang hilang dari pasukan bersenjata Rusia.
Pengungkapan ini menimbulkan spekulasi tentang kerugian nyata yang dialami Rusia, dengan laporan The Economist sebelumnya memperkirakan kehilangan hingga 700.000 tentara. Selain itu, rumor mengenai keterlibatan keluarga Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam konflik ini turut mengemuka, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Operasi polisi Rusia di Moskow dan reaksi internasional. Pada Jumat minggu lalu, polisi Rusia melakukan operasi mendadak dengan menyerbu 3 klub malam terbesar di Moskow selama 3 malam berturut-turut. Operasi ini menargetkan pria pengunjung klub malam, dengan ratusan pengunjung langsung dikirim ke kantor rekrutmen militer. Langkah radikal ini mencerminkan upaya pemerintah Rusia untuk mengatasi kekurangan tenaga dalam operasi militer yang sedang berlangsung. Kesimpulan, konflik antara Rusia dan Ukraina terus menunjukkan dinamika yang kompleks dengan serangan udara yang intens, terobosan militer di berbagai front, dan keterlibatan internasional yang semakin mendalam. Dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah konflik tetapi juga mempengaruhi stabilitas regional dan global. Dengan perkembangan terbaru ini, situasi di kawasan tersebut tetap tegang dan terus berkembang. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.